Halo, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menjadi gelandang bertahan yang baik. Sini gelandang bertahan adalah posisi di mana gelandang itu tugasnya bertahan ya, tapi ini memutuskan pola serangan dari lawannya. Ya. Bagaimana cara jadi gelandang bertahan yang baik? Kan di sini harus kuat. Di sini contoh terbaik adalah Gennaro Gattuso dari Cimilan. Dia tuh kayak badak ya kalau saya bilang ya. Dia emang rival ya, tapi saya akui ini kuat kalau misalkan main tuh. Gennaro Gattuso dia kalau main tuh kayak badak ya kan. Asal Italia itu dia mainnya tuh bagus, dia dapat prestasi juara 2 kali ya Liga Champion ya. Dari situ saya udah jagoan Inter tuh, tim favorit saya Inter. Itu Inter jarang jarang menang lah Champion, kalau bisa di Liga Champion ya. Dia menang di Itali, tapi dia sebagai rival itu sebagai Inter sebagai musuh ya. Kalau saya lihat kan, wah dia musuh nih, musuh yang gimana ya, musuh yang kuat gitu. Misalkan ngeliatin dia susah gitu, kadang-kadang kalah 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 kalah. Ini Gara Gattuso itu mainnya serak suduk kayak banteng gitu, kayak buffalo gitu. Dia body kuat, gempal ya kan, gempal. Kalau misalnya Ronaldo dulu Barcelona nih, Guilty sama dia tuh, Guilty ya Ronaldo, Guilty ya kan, Guili ya kan, dari Prancis itu. Dia tuh mainnya berdua tuh ngelatin Gattuso susah ya. Maybe emang si Ronaldo bisa mengocek-kocek lawan kayak Pirlo. Emang kan Pirlo kan yang posisinya emang bukan gelandang bertahan, gelandang menyerang. Di sini sebagai gelandang bertahan menyerang, Pirlo sama Gattuso tuh saling memompa gitu kan, saling teamwork gitu kan untuk jadi gelandang terbaik AC Milan dulu ya kan. Di sini AC Milan tuh emang dulu timnya bagus 2006, zaman 2006, 2005, 2004 itu sebenarnya emang lagi jago-jago itu. Itu saya fan Inter pas lagi baru-baru tahun pertama ya, masih ya seumur 9 tahun. Di situ Inter semifinal ya. Saya fans Inter itu pertama langsung semifinal. Yang peringkat 2 di Serie A. Semifinal di Liga Champions itu lumayan tuh, saya jadi bangga gitu sama tim kesayangan saya gitu kan. Tim favorit saya kan. Semifinal Liga Champions. Ya, prestigious ya. Peringkat 2 ya kan. Di atas Juventus, di bawah Juventus dan di atas AC Milan. Itu AC Milan emang sebagai spesialis Liga Champions. Ya, situ dia jarang juara Liga Italia, emang di Italia nurun gitu, mungkin jelek ya, mungkin dia di maraton Italia dia kurang bagus, mungkin Liga Champions emang rezekinya dia ya. Ini salah satu gelandang terbaiknya dia kan Gattuso ya. Gattuso tuh terkenal akan kekuatan bertahan ya. Jadi kalau kalian mau jadi gelandang bertahan ya kayak dia, Gattuso gitu. Kalau saya emang buat mau dia idolais kalian semua nggak perlu, tapi kalau misalkan emang kalian mau idolais saya bias sama Inter, kalian harus ke, kalau mau bias ya bias kita kalian harus contoh Esteban Cambiaso sebagai gelandang terbaik ya. Saya pernah ngomong deh, ini kayak part 2 ya, sini part 2 nya, sini harus denger cara memompa permainan, mengatur permainan lawan ya. Kan Gattuso tuh Cambiaso tuh ya kalau main ya bagus. Kalau Gattuso sama Cambiaso kita bandingkan, siapa yang terbaik? Di sini yang terbaik adalah kalau saya bilang si Cambiaso. Kenapa begitu? Karena dia dapat pressure tahun itu harus dapat tiga, misalkan tiga tiga apa piala gitu, tiga apa Liga Champion itu, misalkan piala Serie A, Coppa dan Liga Champion. Situ Gattuso sama Cambiaso menang. Cambiaso menang dong, dia lebih hebat dong dibandingkan Gattuso. Kenapa? Karena dalam setahun dia dapat treble winner. Nah di situ di menggelar Serie A tuh lumayan ya, karena Liga Italia itu the best of league ya, the best league-nya dari sejarah ya. Kuat kan. Ini Gattuso kalah dong sama dia. Dan dalam setahun kadang-kadang dapetnya Liga Champion doang. Tapi rekor termenangan si Cambiaso ya 2010 tuh puncaknya, klimaksnya itu kan dalam prestasi dia tuh 2010 di treble winner, plus treble winner Serie A itu Inter Milan. Dan tim yang belum pernah terdegradasi dalam sejarah ya Liga Italia dari tahun 29 ya, tahun berapa, itu Inter Milan. Di sini saya kira kalau bilang Cambiaso sama Gattuso dibandingkan jadi satu, saya bisa bandingkan berdua itu, dia Cambiaso, Gattuso memang kuat. Tetapi kalau dalam 2010 itu dia nggak pernah, dalam prestasinya dia itu nggak pernah dapat prestasi yang gemilang gitu, kayak misalkan wow dia dapat treble winner, belum pernah itu kan. Cambiaso satunya mengalahkan ya. Terus AC Milan juga skandal ya, Calciopoli atau apa itu menurunkan kekuatan power dalam prestasi ya. AC Milan jadi klub itu jadi punya skandal tuh, jadi bobrok gitu. Dia punya skandal kayak Juventus tuh, Calciopoli namanya di situ. Inter dalam sejarah itu masih murni ya, bening ya, Inter masih nomor satu ya atau nomor 2 lah Juventus lah atau apa. Tapi ya, sini Inter tim bersih, tim yang nggak pernah skandal. Sini kalau di Eropa, negara-negara maju itu kan memandangnya sejarah itu prestasi ya, bukan sensasi atau
Kayak di Indonesia ada sensasi ada apa, tapi di sini sana di luar negeri itu Eropa tuh negara-negara maju ya, kita kan masih negara berkembang. Itu kan negara berkembang bukan negara apa namanya negara maju ya kan. Di sini kan biasa sama Gattuso itu nggak ada apa namanya hebat gitu, dia prestasinya bagus. Di sini Indonesia masih puas diri gitu loh. Kenapa sih tim Indonesia nggak buat klub yang namanya investor itu? Investor tuh nggak ada yang masuk gitu loh. Asing-asing kayak 200 miliar apa berapa nggak ada, dia Indonesia tuh kayak nggak didukung sama investor-investor kayak misalkan Baki Group atau apa. Jadi yang didukung tuh Eropa, dia main Eropa mu nggak ada investasi, jadi liganya tuh jelek gitu. Jadi sih kalau sebagai apa namanya pencinta sepak bola ya, kiblatnya pasti ya ke Eropa, ke Serie A, Liga Inggris atau Liga Spanyol, Liga Prancis, Liga Jerman itu, karena itu uang teruang banyak ya. Jadi pemain top Eropa ke situ semua, bukannya uang atau apa, tapi Serie A apa superstar di sana semua. Kenapa superstar? Karena mereka talenta gitu, talenta mereka luar biasa. Itu mereka usaha gitu bikin semi profesional, semi amatir, amatir dari 20.000 klub itu dibuat namanya Sunday League ada setiap minggu. Indonesia nggak ada pergerakannya. Sini kan olahraga terpopuler sepak bola. Mereka mau maju, mau bermimpi kalau kata Erick Thohir kayak di kanal apa namanya sosial medianya. Indonesia bermimpi tapi dia kan nggak mau usaha gitu. Coba bayangkan karena di artikel Google atau apa Wikipedia, di sini Indonesia cuma usaha cuma bikin tim 100 tim, dibandingkan Eropa bikin 2000 tim. Sama saja kalian membuat intuisi sekolah nih, investor sekolah. Kan buat sekolah tuh ada 20.000 sekolah di Indonesia. Suruh anak-anak Indonesia belajar semua. Nah, gitu. Kenapa Indonesia jadi pintar atau apa? Akhirnya pintar kan. Nah, kan akhirnya ke Harvard gitu. Jadi orang yang pintar di Indonesia negara kuat itu di politik ya kan. Sama halnya kayak sepak bola. Mereka kita bikin olahraga dibikin klub ya. Klub amatir, dari amatir aja dulu yang murah-murahnya misalnya. Kan punya e-space berapa, ada 20 juta. Bikin amatir dulu 20 juta. Nah, misalkan punya invest lagi lebih tinggi lagi, upnya lebih mahal lagi, miliaran, triliunan tuh. Nah situ kan profesional tuh kayak Persib Bandung gitu-gitu, lama-lama 2 triliun. Nah gitu ya, namanya miliaran kayak. Kalau misalkan punya uang invest itu tim itu kan harus pakai uang ya kan, nggak mungkin kayak di sini Indonesia kurang usaha gitu ya, kurang bikin apa namanya bikin klub gitu, mau maju gitu, si Erick Thohir mau maju tapi nggak bisa ya, itu karena stupidnya nggak didukung oleh pemerintah dan tidak didukung oleh investor asing atau dari luar negeri atau Indonesia yang kaya mendukung bikin klub sepak bola gitu kayak amatir dari bawah itu. Saya belum ada kayak Sandiaga Uno atau Bangkri Group atau orang kaya siapa ya, banyak kan yang kayak Surapalo atau apa, dia bikin investor misalkan investor masuk nih ya, bawa orang yang risk ya, kayak presiden tuh nggak ada yang bikin invest itu. Kayak zaman Jokowi bagus cuma mendukung piala presidenan ya kan. Di sini saya lihat Indonesia tuh sebagai negara biasa ya, negara yang ingin maju sepak bola digemari ya, harusnya diusahakan ya. Baik orang ingin itu menang Indonesia dapat piala dunia. Sampai sekarang apa piala dunia, dari saya lahir dari 92 nih ya, Indonesia nggak pernah masuk piala dunia. Nah itu salahnya, nggak pernah bikin klub, nggak pernah bikin semi amatir. Lihat deh di Google apa namanya, jadi bapak ini semua apa namanya orang-orang investor nggak ada yang buat gitu, tapi dia pengen menang gitu, itu menang. Makanya jalannya apa namanya ngambil pemain asing yang punya darah kita, bikin sumpah ya kan, kayak Belanda gitu kan. Belanda kan kita tahu ya negara kuat ya, karena dia usaha dia bikin. Sama kita sama makan nasi ya kan, ini ada populer, kita sama-sama makan nasi tapi kurang usaha gitu ya. Jadi kurang usaha di sini. Kenapa kita bisa dari dulu gini-gini aja bolanya, Asia aja nggak bisa, Asia Tenggara doang ya kan. Di Eropa tuh puncaknya, hegemoninya, prestigiusnya, bergengsinya itu, terkuatnya, tersuperstarnya, terhebatnya sepak bola. Tapi Indonesia masih level Asia Tenggara. Kenapa? Karena nggak ada investor masuk untuk mendukung itu ya kan. Nggak ada yang bikin klub sepak bola kayak semi amatir itu kan penting ya, dididik apa, dididik dari kecil itu kan, dari umur 13 17 apa 13 17 19. Nah itu di situ apa namanya sepak bola kita ya kan gak pernah didukung itu, gak pernah ada kayak dukungan support gitu ya, support dari investor kan ya kan, kurang sini. Di sini si Erick Thohir bilang kalau di Instagram Pak Erick Thohir ya, jadi apa namanya saya kan emang fan Inter ya, jadi saya sama Erick Thohir gimana ya, tahu dia tuh dulu beli Inter ya, jagoan saya kan dari 2013 sampai 2018, 6 tahun 5 tahun dia beli dengan investor 500 miliar gitu kan, 500 juta US dollar itu kan luar biasa. Tapi dia kenapa nggak mau dukung tim, kenapa uangnya nggak dicaurkan untuk
apa namanya, dibikin semi profesional sampai banyak mungkin ribuan klub Indonesia. Nah, kalau misalnya ini ribuan klub amatir, semi amatir, itu ada potensi kita masuk Piala Dunia, ada saling kompetisi gitu. Semua anak-anak bangsa pada ngikut kompetisi sepak bola karena ini olahraga terpopuler, tapi dia jadi mimpi. Yang mencintai sepak bola mimpi. Ya, mimpi itu kan harus dilalui dengan kerja keras ya. Meraih mimpi itu susah ya kan. Bola itu susah, kita pelajari susah, bola susah. Kalau badminton ya emang levelnya masih biasa aja, di dunia tuh nggak populer. Emang kita banggakan Susanti atau Ala Budi Kusuma menang Olimpik, tapi itu kurang hebat gitu, kurang wow itu, kurang dahsyat, kurang amazing gitu, kurang wow incredible gitu. Jadi kurang di artis apa ya, di kepopuleran famous-famousan tuh dia belum ada apa-apanya. Dalam gengsi, tensi atau namanya apa namanya, harga diri itu belum ada apa-apanya. Jadi kalau misalkan kalian mau ke harga diri yang tinggi, juarakanlah Serie A, juarakanlah. Kiblatnya bola itu ada apa namanya, Eropa ya, top 5 Serie A, Premier League itu kalian kejar itu, hunting. Kayak misalkan kalian sekolah hunting Harvard, MIT, Stanford, Oxford, bergengsi ya kan. Ya gitu situ. Jadi kalau misalkan si kita mau jadi maju, sukses, famous, incredible, jadi bintang superstar kayak kelas Justin Bieber, kayak Cristiano Ronaldo dan Messi, hunting aja itu, sampai kejar mimpi kalian itu untuk sampai ke sana, mati-matian lah dari sekarang, atau kejar lah mimpi kalian sampai dapat itu, karena ini luar biasa, amazing ya, incredible nih, superstar yang luar biasa. Jadi kalau dibilang superstar ya superstar itulah sepak bola. Jadi nggak bisa dilalui dengan apa-apa. Sepak bola tuh luar biasa gitu ya. Gimana ya jadi jelasinnya ya? Jadi kan harus benar-benar sepak bola aja, nggak jangan perlu yang olahraga lain, karena olahraga lain tuh ya biasa aja, volley biasa. Jadi nggak superstar, harga dirinya nggak ada, direndahin kok di society. Kalau misalkan sosial kita status ya, kalau kalian hebat di sepak bola, harga diri tinggi, kita harga diri, pride, kita punya pride masing-masing. Kita jago di bola, kita diri sama semua orang, wah ini hebat, great, superstar. Kan disukai, baik suka, baik gak suka orang, kita di harga diri gak bisa direndahin, gak bisa dibully atau apa. Kalau misalkan hal olahraga kan kalau kayak bego gitu, melakukan hal kesalahan gitu ya, misalkan badminton semua itu, boxing atau apa ya kan, itu nggak incredible. Hunting hal yang apa ya, nggak berguna, useless gitu, nggak berguna untuk diri kita sendiri. Jadi buang-buang waktu ya kan. Time is money, tapi harus smart, main pintar ya kan. Di sini harus kejar yang susah, mati-matian di situ, berjuang aja, menyerah ya kan. Itu sepak bola kalau saya kira. Jadi nggak menyesal saya nggak sampai level kerja keras mati-matian dalam diri saya pas kecil nggak ngejar sepak bola, karena saya sekolah ya dulu ya. Ya kalau misalkan emang mau jadi bintang sekolah ini ya, sepak bola, politik sekolah bola, sport, baru entertainment, industri, baru apa tuh tahu lah ya. Karena buat saya nih harga diri itu segalanya ya kan. Buat kalian harga diri itu, kalau misalkan kalian sukses juga harga diri kalian tinggi gitu di society kan, baik yang sukain, nggak gampang disakiti orang, dibully orang. Banyak banget yang sukain cewek atau apapun ya, temen banyak, itu harga diri. Jadi kita nggak gampang direndahin, keluarga kita juga terpandang ini. Keluarga terpandang dong, kalau misalnya kita superstar, keluarga kita juga ikut terpandang, kita dihormati karena usaha kita, karir kita. Sepak bola itu salah satu contoh ya yang paling benar ya untuk mendapatkan harga diri tertinggi dalam hierarki sosial kita, status sosial di dunia ini, di Indonesia, dimanapun negara pasti ini, bukan yang lain, bukan badminton, bukan apa namanya, boxing, bukan kriket, bukan hoki, bukan American football. Kalau dunia 208 negara diakui sepak bola, football. Setelah politik ya kan, sekolah ini hobi, kayak hobi, tapi kalau misalkan karir ini dihormati gitu loh. Jadi kenapa dihormati? Karena lihat apa hegemoninya ya, baik yang nonton, baik yang gemari. Soalnya apa, disukai banyak orang, gemari, sukses, mau sukses ever in sport industri di dunia e-sport. Salah satu sukses apa ya, industri ya yang harus kejar ya, bukan yang lain. Industri yang paling sukses itu sepak bola, yang tidak bisa diragukan lagi dari kredibilitas historinya dari 35 tahun ini. Dia nomor 1 di dunia terus, nggak pernah ada nomor 2 ya kan. Kan kriket, ada di kriket tuh yang main kriket stupid. Misalnya gue nih milih antara kriket sama bola, karena negara gue emang populer kriket ya, di India. Misalnya saya orang India nih, apa yang saya lakukan? Otak dong, gue brand otak. Misalkan ada sekolah sepak bola sama kriket, gue sebenarnya riset dulu sama orang tua gue ya kan. Orang tua gue kita rundingin, ini kita apa namanya, jawab tuh diskusikan, ini saya
aku karya apa nih Pak Mas, coba deh riset dulu apa sepak bola apa kriket nomor berapa di dunia, satu dua, harga diri, ada harga diri kan di sini kan Pak. Mari kita ke sekolah bola aja, karena kalau misalkan harga diri kita jual apa sukses di sini, ya kan gue nggak kuliah nggak sekolah gitu, milihnya langsung ke karir, jenjang karir ke sport gitu kan, karena emang penting juga, bagus kan sukses kan, karena ke sekolah juga bisa dibilang kalau misalkan di sekolah nggak sukses gimana kan, karena emang zaman dulu negara itu udah ada ya, tanpa sekolah negara udah ada gitu loh, nggak perlu sekolah gitu loh. Ini kayak sekolah itu kayak industri juga gitu, industri misalkan ini sekolah Harvard nggak sukses nih, misalkan nggak sukses, misalnya sekolah tuh nggak sukses, coba deh pikir kalau misalkan saya dulu lihat storynya negara itu ya, apa ya, negara tuh ada kayak perang-perangan, Napoleon Bonaparte abad 18 abad 17 itu perang ya kan, itu nggak ada namanya politik. Sejak politik orang juga World War 2 politik itu nggak perlu kayak sekolah, jadi lo army aja lah, jadi TNI aja lah, nggak perlu sekolah gitu lah ya kan, jadi TNI aja ya kan gitu. Jadi Indonesia itu ya, negara itu suatu negara itu ada ya, dulu Indonesia dulu ada IPOC apa invasion, jadi kuat-kuatan tubuh gitu loh, kuat-kuatan army, kuatan tembak-tembakan, ya kan, army perang-perang itu nggak perlu sekolah. Sekolah kayak kalau saya apa, insting saya bilang sekolah itu sama seperti sekolah seperti olahraga ya, sport ya, atau musik ya kan, dia industri kan, industri kayak industri pendidikan ya kan, pendidikan industri atau apa mungkin ya, atau saya benar saya belum tahu, ini kan cuma baru guyonan saya apa teori saya ya. Di sini kayak seperti analogikannya hampir sama, insting saya bilang ya kan, saya sekolah sama dengan sepak bola sama sport sama ya kan, itu industri ya, itu industri, kalau sukses ya sukses, kayak Harvard tuh sukses dibuat sukses, misalkan nih bola nih semi amatir awal terjadi kayak Arsenal atau Blackburn itu digemari, orang berbondong-bondong mau jadi apa namanya, sekolah sepak bola ya kan, sekolah bola atau sekolah kriket nomor 2 gitu, dunia ini begitu. Jadi kalau misalkan emang mau harga diri kalian tinggi, dunia yang lagi damai-damai ini, lagi sekarang lagi damai ya, lagi peace ya kan, tanpa ada namanya perang, mungkin ada perang di beberapa negara dikit ya, nggak seperang kayak World War 2 World 3 nggak ada ya. Di sini kita bilang kemudian kalian sekolah bola aja gitu loh, dengan harga diri yang tinggi, kalian bisa melakukan apa aja dengan harga diri kalian tinggi banget, harga diri kalian tuh hebat gitu. Kasus sepak bola harga diri ya, jadi pertahuan harga diri ini kan penting ya buat kita semua ya, manusia kan punya harga tensi di harga diri sendiri ya, misalkan harga gue di society berapa nih ya kan, ini pede, sombong, arogan itu udah wajar itu sebenarnya. Tapi kalau bisa jangan arogan, tapi ya bolehlah membanggakan diri kalian sendiri, kalian bangga sama diri kalian sendiri, kalian kan hebat luar biasa, kalau misalkan kalian luar biasa apa namanya sukses di sepak bola ya kan, kalian harus terus latihan mati-matian, kerja keras, baik doa pasti akan hasilnya. Terus kalian pilih pinter, jangan bego. Sini kita pakai otak, kalian milih badminton di Indonesia berdua boleh, kalian populer negara kita doang Indonesia, tapi di luar negeri kalian nggak populer mau gitu. Kalian sekarang nih kita di Indonesia nih sepak bola hebat, di luar negeri juga populer, jadi nggak usah takut gitu loh. Jadi ntar kita setiap hari ke luar negeri, banyak yang suka, banyak yang apa, ngundang-ngundang kita setiap Dubai, Amerika atau Eropa, Dubai, TV-TV atau setelah pensiun ya, misalkan banyak yang ngundang kita itu karena endor dapat apa itu karena populer dulu, uang juga tenang, jadi harganya lu tinggi, bukan hanya terkenal di Indonesia doang tapi di dunia, karena nomor satu di dunia 35 tahun berkali-kali. Nah, untuk yang atlet yang saya bilang ya, yang lain tuh mungkin dia kurang pinter ya, kurang apa, berdiskusi dulu sama keluarga ya, kenapa sih gue harus di atlet ini, kalau misalkan dia nyesel kenapa harga diri lebih rendah dari sepak bola ya kan, kenapa dia milih voli, kenapa boleh pilih badminton, kenapa dia berbohong diri dengan kejujuran dia ya kan, itu salah. Kalau misalkan dia bilang harga diri gue lebih tinggi dong, harga diri gue sebagai atlet sepak bola kan mengalahkan harga diri pemain bulu tangkis yang manapun ya kan, yang mungkin bangga Indonesia misalkan gitu, misalkan gue ngomong gitu ke diri gue belum bisa bilang gue bangga diri sini, karena gue cuma lepas terkenal di daerah-daerah kampus, kayak kan baru cuma kampus sama perumahan gue terkenal di situ doang, sama ya di sini kayak pemain kayak kalah bayar, kalah taruhan bet gitulah, itu kan biasa ya, nggak usah bet, dibilang bet ya bukan bet, apa namanya kalah bayar ya, kayak ya main biasa-biasa aja tapi ya serius gitu. Lumayan terkenal, kalau gue hebat ya terkenal diomongin di belakang ya kan, atau diomongin di daerah-daerah, diomongin nama rival-rival gue terkenal kan, nah, dari omongan-omongan terkenal gitu di daerah gue ya kan, gitu ya. Jadi kalau sepak bola tuh luar biasa, kalau misalkan gue terkenal di sini, misalkan ini
daya tariknya luar biasa ya, pressure-nya tinggi. Misalkan gue seimbang sama pemain badminton nomor 2 atau pemain volley yang bawa Indonesia juara, tapi dia peringkatnya 7 nih, ya kan? Di peringkat ranking di sana itu most popular sport dia gak ada apa-apanya. Jadi pressure-nya tinggi gitu dibandingkan saya. Misalnya saya boleh sombong diri dong, saya lebih lebih hebat dong, lebih harga diri saya lebih tinggi daripada pemain badminton kayak Kevin Sanjaya, pemain volley, pemain apa basket. Dia kan emang prestasi gak ada apa-apanya. Terus di negara di desan juga fansnya dikit gitu ya, jadi pressure tinggi, pressure-nya tuh kanannya kalau menjadi hebat tuh lebih tegang lagi, bener lagi di sepak bola. Jadi saya misalkan saya populer di kampus, saya bisa seimbang di harga diri kalau misalnya atlet ya, karena udah saya udah atlet nih, harga diri saya tinggi ya kan, sama kayak level pemain basket itu yang profesional di Indonesia. Karena menurut saya emang mereka nggak ada prestasinya. Misal basket nih, saya lihat basket gak ada prestasinya, volley juga gitu-gitu aja prestasinya. Ya juga tuh olahraga apa ya, populer itu ngapain dimainin itu. Kalau gue main itu kan gue stupid dong, buang-buang waktu gue dong. Dan milih itu kerja keras di situ, mati-mati di situ, ya kayak buang-buang waktu gue. Emang uang gue ada, tapi dengan ya ilah itu yang ngomong dikit gitu, nggak populer gitu. Apa sih yang nggak populer, apa sih gue buang waktu nggak populer. Nah itu agak stupid ya otak gue mikir pakai otak nih, nggak pakai dengkul ya. Kita main otak, jadi kita riset dulu semua sebelumnya kita melakukan sesuatu. Misalkan lo mau masuk apa namanya, kerja apa di mana karir lo ya kan,